Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan faktor yang berkaitan dengan kewirausahaan. Anggota kelompok kami terdiri dari Azahra Kurnia Rahman, Syafrina Nuin Anjeli, Asonang Ananda Barimbing, dan Muhammad Hafiz Sultoni. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti kata wirausaha. Menurut KBBI, kata wirausaha sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha. Kata wira itu dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik lagi agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan, yaitu mewujudkan gagasan inovatif dari seseorang dalam bidang usaha, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usaha, mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk, layanan, penciptaan pengelolaan, menggali bahan-bahan mentah baru dalam usaha, suatu proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru, menciptakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang usaha, mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang dalam bidang usaha, menemukan cara-cara berpikir yang baru dan melakukannya dalam bidang usaha. Selanjutnya adalah manfaat dalam berwirausaha. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukannya dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan. Oleh sebab itu, dengan kewirausahaan bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disuka. Bekerja sesuai dengan bidang yang disuka pastinya akan sangat senang dan lebih mudah dalam mendapatkan penghasilan. Dengan berwirausaha, maka bidang yang disukai bisa menjadi sebuah usaha. Seperti seseorang yang suka masak bisa memiliki warung makan atau restoran. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang sedang tren. Manfaat berikutnya dari kewirausahaan adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru. Terlebih lagi, sebuah usaha akan bisa terus berkembang jika secara terus-menerus ikut tren yang sedang terjadi. Selanjutnya ada tahapan kewirausahaan. Tahapan kewirausahaan ini dimulai dari tahap awal, yaitu ketika seorang pengusaha memiliki niat untuk memulai bisnis dengan menyiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan. Baik itu mencari kemungkinan peluang bisnis baru, ataupun melakukan akuisisi, atau juga bisa membuat franchise. Lalu ia bisa memilih jenis usaha apa yang ingin dia lakukan. Baik itu bisa dari usaha pertanian, industri, manufaktur, jasa, ataupun bisa dari bisnis lainnya. Selanjutnya ada tahap pengembangan bisnis. Di tahap ini, seorang pengusaha mengelola semua aspek yang berkaitan dengan bisnis, baik itu keuangan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan lainnya. Lalu ada tahap menjaga usaha. Wirausaha menganalisis hasil yang telah dicapai serta kemajuan yang akan dibuat sesuai dengan keadaan. Lalu ada pengembangan bisnis berkelanjutan, yaitu jika hasil yang diperoleh tergolong positif dan mengalami perkembangan, maka ekspansi bisnis merupakan tahap yang opsional. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sifat wirausahawan. Yang pertama itu ada disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Disiplin berarti ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya.
Hal tersebut berlaku menyeluruh dalam ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada komitmen tinggi. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif. Dalam artian berorientasi pada kemajuan, terlebih terhadap konsumennya. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya kepada konsumennya akan memiliki nama baik yang pada akhirnya menjadi keuntungan tersebut dan menjadi keuntungan tersendiri untuk wirausahawan tersebut. Yang ketiga ada kejujuran atau jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang sering dilupakan oleh seorang wirausahawan. Padahal kejujuran itu merupakan hal yang sangat berdampak besar dan berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen. Ketika kejujuran sudah dijunjung tinggi oleh seorang wirausahawan, maka kepercayaan konsumen juga akan semakin meninggi. Selanjutnya yang keempat ada kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki sifat-sifat kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas yang tinggi tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara-cara yang berpikir yang maju dan penuh dengan gagasan-gagasan yang istimewa dan menarik. Hal ini juga harus diiringi dengan kemunculan ide-ide baru untuk menciptakan produk-produk yang berbeda yang telah hadir pada saat ini. Selanjutnya yang kelima itu adalah kemandirian atau mandiri. Kemandirian merupakan salah satu sifat yang menjadi mutlak dan harus dan wajib yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Ketika ingin melakukan suatu hal dengan baik tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain. Yang keenam ada realistis. Seorang yang dikatakan realistis itu bisa terjadi ketika orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan untuk berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Di saat ini banyak sekali wirausahawan yang berpotensi tinggi namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena tidak bersikap realistis, tidak objektif, dan tidak rasional dalam mengambil keputusannya. Apa aja sih yang harus dimiliki seorang wirausahawan? Yang pertama itu seorang wirausaha harus mampu berpikir secara kreatif, yaitu dengan berani keluar dari kerangka bisnis yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, seorang wirausaha juga harus bisa membaca arah perkembangan dunia usaha. Misalnya, saat ini sedang maraknya penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, seorang wirausaha harus dapat menunjukkan nilai lebih dari produk yang dimilikinya, agar konsumen tidak merasa produk yang ditawarkan terlalu mahal. Yang keempat, seorang wirausaha perlu menumbuhkan sebuah kerjasama tim, sikap, leadership, kebersamaan, dan membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Yang kelima, seorang wirausaha harus mampu membangun personal approach yang baik dengan lingkungan sekitarnya dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraihnya. Yang keenam yaitu seorang wirausaha harus selalu mengupgrade ilmu yang dimilikinya untuk meningkatkan hasil usaha yang dijalankannya. Hal ini dapat ditempuhnya dengan cara membaca buku-buku, artikel internet, ataupun bertanya pada yang ahlinya. Yang ketujuh yaitu seorang wirausaha harus bisa menjawab tantangan masa depan dan mampu menjalankan konsep manajemennya dan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk mempelajari segala situasi bisnis atau usaha yang cepat berkembang dan berubah sangat cepat. Untuk itu perlunya daya kreativitas yang tinggi, analisis yang baik, intuisi yang tajam,
kemampuan networking yang mendukung, serta strategi jitu dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Faktor-faktor penghambat dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Nomor 2, kurang berpengalaman. Baik pengalaman dalam kemampuan, teknik, mengelola sumber daya, maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya nanti. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah dalam usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal menjadi lebih besar. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis wirausaha. Yang pertama adalah usaha retail. Usaha retail ini adalah jenis usaha yang tidak pernah ada matinya karena produknya ini hanyalah produk eceran yang dijual langsung kepada konsumen. Usaha ini bisa dibilang salah satu jenis usaha yang minim resikonya karena persaingannya hanya sebatas retail per retail. Jenis usaha retail ini bisa kita lihat sehari-hari adalah Indomaret, Alfamart, atau warung-warung sembako yang ada di sekitar rumah kita. Selanjutnya ada di startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi hal yang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi ataupun sebuah bisnis melalui ponsel. Inilah yang disebut sebagai industri digital. Di masa pandemi ini, usaha melalui bisnis digital menjadi metode yang paling dipilih karena bisa dilakukan dari skala rumahan hingga beromset jutaan rupiah. Salah satu pelakunya yang bisa kita lihat sehari-hari itu ada di Gojek, Traveloka, Shopee, dan masih banyak lagi. Lalu ada industri kreatif. Pemerintah beberapa tahun terakhir ini mendorong anak mudanya memiliki kreativitas yang tinggi agar bisa memberikan sumbangsi dalam industri kreatif di Indonesia. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas yang mampu menjawab peluang dan perkembangan sesuai dengan keinginan pasar. Berbagai bidang usaha yang ada di industri kreatif ini seperti fashion designer, penulis, copywriter, penulis desainer, dan masih banyak lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi pada hari ini yaitu adalah wirausaha merupakan sebuah inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dan lebih dalam kehidupan. Dalam melakukan sebuah wirausaha, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, yang dapat berdampak langsung pada jalannya suatu wirausaha. Jadi, jika faktor-faktor tersebut dapat dipahami oleh seorang wirausahawan, maka bisnis yang dapat mereka jalani itu menjadi minim hambatan
atau minim risiko kegagalan. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami jadikan acuan dalam membuat PowerPoint dan presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Dah.